perempuan. Nggak usah, bonus. Buka, durus ini buka. Halaman 23. Nah, sekarang kita bahas ini nih nama perempuan ya. Perempuan itu muannas. Halaman berapa? Nama itu alam. Al-alam. Al-alamu. Nama diri ya. Al-alam, isim alam. Tapi dia muannas. Muannas itu perempuan. Ada mengatakan taknis ya. Dua-duanya sama. Perempuan. Al-alamu bukan al-ilmu ya. Al-alamu, al-alamu nama diri. Tapi untuk muannas. Nah, ingat kalau menemukan ada nama ya dan dia menunjukkan kepada perempuan, nama perempuan, maka di situ tidak boleh ditanwin. Jadi aturannya kalau ada nama orang kemudian dia perempuan, satu, tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ya, bebas. Yang ini pun tidak boleh. Tanwin fathah, kasroh, doma itu tidak boleh ditanwin. Yang kedua, tidak boleh kasroh. Boleh di kasroh. Kasroh tidak boleh. Jadi itu memang aturan ya kalau menemukan nama perempuan. Nama perempuan. Satu, tidak boleh ditanwinkan. Kedua, tidak boleh dikasrohkan. Tidak boleh gitu. Nah, biar paham, sebagai contoh yang dua ini ya. Aisyah. Aisyatun misal. Aisyatun. Ini salah. Kedua, Salah Zainab. Aisyatin. Ini salah. Antaknisu. Tidak boleh ditanwin. Aisyatun atau tan atau tin, ini tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh di kasroh. Tidak akan menemukan Aisyati. Tidak mungkin ya. Karena ini aturannya. Ketika ada nama perempuan, nama diri ya, nama diri perempuan. Jadi kalau menemukan nama perempuan dalam bahasa Arab, jangan pernah ada tanwin dan jangan pernah ada kasroh, dua-duanya salah. Yang benar itu tidak boleh di ini tanwin, berarti Aisyah tu. Kalau tidak boleh kasroh, berarti sisanya apa? Aisyah, sisanya ini, jadi hanya dua. Aisyatu atau Aisyata. Yang masyhur gunakan ini. Ini yang benarnya. Yang dua ini yang benar, Aisyatu atau Aisyata. Tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada kasrah. Ini aturan. Makanya ketika baca seperti ini, nah, jangan ditanwin. Jadi apa bacanya? Khadijatu. Khadijatu atau Khadijata. Atau Khadijata. Hanya dua, Khadijatu, Khadijata. Kenapa? Ini al-alamu yang muannas, al-alamul muannas. Kalau ingin di dalam bahasa ma'a al-alamu ma'at ta'nis.
Jadi al-alamu nama diri, ma'a bersama, al-alamu ma'a ta'nis bersama nama perempuan. Ta'nis. Kasroh jangan ya, ini kasroh tidak boleh di kasroh, tidak boleh di tanwin. Kasroh dari kata apa? Kasroh. Kasaro. Kasaro. Kasaro artinya Rusak. rusak, pecah. Yang kedua tanwin dari kata nawwana, yunawwinu tanwinan. Nawana. Makanya seorang perempuan tidak boleh di kasroh hatinya. Tidak boleh Apa dirusak. hatinya itu? Dirusak. Tidak boleh dirusak. Tidak boleh dirusak, jangan disakiti. Iya, harus dimuliakan. Harus dimuliakan. Itu hikmahnya ya. Kenapa tidak boleh ditanwin? Tanwin itu kaditu kadia. Nawana. An, in, un. Kalau kasroh, kasroh. Gitu. Itu para ulama menyebut begitu. Baik, kalau nama laki-laki ada kemungkinan dua ya. Tapi di sini contohnya di tanwin semuanya. Tanwin semuanya. Hah? Baik. Lihat halaman 23. Nah, yang atau sebelumnya isim yang begini. Isim yang begini ya. Namanya adalah al-ismu ghairu munsharif. Al-ismu isim ghairu yang tidak munsharif tanwin. Nah, itu makanya disebut isim ghair munsharif. Ada yang meringkas jadi naon teh? IGM. Ya nya IGM. Isim ghair munsharif. Jadi semua yang kita bahas yang barusan namanya IGM, isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif IGM. Nah, satu di antaranya adalah nama perempuan. Setiap nama perempuan ini IGM ya. Isim ghair munsharif tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada kasroh. Itu aturannya. Kalau ada tanwin namanya munsharif. Isim munsharif. Kalau tidak ada, kalau tidak boleh tanwin, namanya itu al-ismu ghairul munsorifi. Isim ghair munsharif namanya ya, isim ghair munsharif. Baik, kita lihat yang A, halaman 23A. Nah, sebelah kanan kita ya, pandangan kita. Sebelah kanan kita ini munsharif. Isim munsharif Muhammadun ke bawah. Yang berikutnya sebelah kiri pandangan kita itu IGM, isim ghair munsharif Aminatu. Yang penting nanti ummahat akhwat hafalkan cara menulis nama orang ini ya. Caranya menulis begini. Dan kalau dia munsharif tanwinkan. Kalau ghair munsharif berarti jangan ditanwin, cukup domah. Di sini domah saja cukup ya. Baik, ikuti saya dulu ya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ini isim munsharif. Tanwin semuanya tuh.
Dan tulisannya harus begitu ya, panjang pendeknya begitu, tidak boleh dirubah-rubah gitu. Contohnya Muhammadun kan mimnya tasydid, beri tasydid mimnya, mim kedua harus tasydid, Muhammadun gitu ya. Khalidun tulisannya begitu, Khalidun, jangan Khalidun, jangan. Jadi hafalkan cara menulis ya, Khalidun, tulisannya begitu. Hamidun. Kalau Khalidun justru salah ya. Jadi ada tulisan yang benar Khalidun, karena dari sananya begitu. Ini yang benar. Khalid. Kalau misal kita rubah jadi begini, madnya beda sedikit, Khalidun, nah ini salah Majalisun Ustaz. ya. Jalidun. Salah ya. Khalidun salah. Yang benar Khalidun. nah ini mah hafalkan dari sananya. Dari sananya ini mah Khalidun. Begini tulisannya. Kan ini nama sahabat. Siapa nama aslinya? Khalid bin Nah, Walid. tulisannya begini kan? Khalid Khalid bin Walid. itu mah zaman kita ya, Ustadz di zaman kita. Khalid bin Walid. Nah, kalau Walid begini Walid. tuh. Oh. Jadi tulisannya memang begini dari sananya. Khalid. Kalau disebut Walid salah. Oh. Harusnya Walid. Tuh berarti beda. Anak. Khalid bin Al-Walid. Ada al juga di sini ya. Khalid bin Walid kalau bahasa kita. Tapi tulisannya begini. Khalid bin Walid bin bunuh dia apa? Bin Mugiroh. Khalid bin Walid bin Mugiroh. Karena ini orang musyrik Makkah. Dia yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia berpikir itu, padahal dia orang kaya, anaknya banyak, kemudian dia terpandang dan dia cerdas gitu. Sampai dia itu dihormati oleh Abu Jahal. Abu Jahal menghormati beliau ya, beliau. Manehna. Dia Abu Jahal menghormati Al-Walid bin Mughirah dan cerdas. Dan orang yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah tukang sihir, dia gitu. Menyatakan ini adalah tukang sihir. Karena disebut orang gila tidak mungkin. Disebut orang punya penyakit tidak mungkin. Dia berpikir terus, maka muncullah pernyataan dia bahwa Muhammad itu tukang sihir. Yang ketika kalian mendengar apa yang dibacakan oleh Muhammad, kalian akan tersihir. Tamang keluk nu iya, tamang keluk aja. Mangkeluk. Makhluk namanya Walid bin Mughirah. Tapi putranya satu yang ini Solih, kan ya? Solih. Tuh kisah sirah nabawiyah. Luar biasa tuh kisah-kisah itu inspiratif ya. Baik, kita baca bareng-bareng. Saya ulang. Muhammadun Khalidun Hamidun Yasirun Ammarun Sa'idun Aliyun Abbasun. Nah, itu kan kita terbayang itu kalau baca ini terbayang nama sahabat akhirnya ya. Muhammad Nabi kita, Khalid yang tadi ya. Hamid tidak, Yasir. Nah, Yasir ingat dengan Ammarnya siapa dia? Ammar bin Yasir tuh kan ada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Ammar punya bapak namanya Yasir. Nah, itu Yasir tulisannya begitu. Ammar bin Yasir. Ammar pun punya ibu. Saha?
Tong Ibu Yasir katanya. Ibu Yasir. Oh. Ammar bin Yasir. Ammar putra Yasir. Oh, berarti Ammar punya bapak namanya Yasir. Siapa ibunya Ammar? Syahidah pertama. Syahidah pertama. Kalau syahidah berarti perempuan ya. Perempuan pertama yang mati syahid. Beliau ibundanya Ammar. Astagfirullah. Sampai di sini ya, di apa? Di ulu hati ditembuskan dengan tombak sampai ke bawah. Ah, apa? Siapa? Siapa? Si Jidayo eta. Kurang satu huruf. Sumayyah. Pabaliotnya. Sumayyah. Sumayyah goer munso IGM bukan, tidak gampangnya. Sumayyah IGM bukan. IGM. Karena nama perempuan Sumayyah. Tuh Sumayyah. Ibundanya siapa sih? Ibunda Ammar. Ammar bin Yasir. Masya Allah itu Sumayyah. Syahidah pertama. Syahidah itu apa artinya? Syahid. Tapi perempuan ya. Ada tak marbuto. Ciri tak marbuto menunjukkan perempuan. Syahidah. Syahid, perempuan yang syahid meninggal. Perempuan yang syahid pertama. Itu dari ujung apa? Ujung kepala sampai ke bawah itu ditusuk dengan tombak atau dengan ya tombak ya. Itu namanya Sumayyah. Sama Abu Jahal itu. Pun demikian suami beliau siapa tadi? Yasir. Yasir. Yasir pun sama wafatnya. Suami istri, makanya melihat putranya yaitu Ammar saat melihat ibu bapaknya syahid, maka beliau pun terlontar sedikit ya, tapi kata Nabi dia tidak murtad karena dia terpaksa. Ya. Ammar namanya. Ammarun. Kalau Yasir karena nama perempuan ya Yasir. Oh nama laki-laki mah tanwinkan. Nama laki-laki tanwinkan. Kalau nama perempuan cirinya kan ini ya. Nah, jangan ditanwin. Ini ciri perempuan yang ini. Tu Sumayyah tu Aisyah tu. Nah, pun demikian nanti tambahan di situ tidak dijelaskan. Kalau ada nama laki-laki diakhiri dengan tak begini, berarti mengikut ke sini, mengikut ke GM. Nama laki-laki diakhiri dengan tak marbuto, masuk ke IGM sama ya. Walaupun dia laki-laki. Beri 3 contoh dan jangan ditanwin. Hamzah. Nama laki-laki tapi diakhiri dengan tak marbuto. Apa Bu barusan? Apa? Hamzah. Ha atau ha? Ha alit ha ageng. Hamzah. Ha kecil ya. Hamzah. Tuh, ini nama orang. Hamzah. Berarti Hamzah. Berarti jangan ditanwin, ini tambahan. Kenapa? Tetap dia disebut secara lafaz itu perempuan, lafaz. Ya. Jadi jangan ditanwin, masuk IGM. Ya. Ustaz kan tadi nama perempuan ya, sekarang ada tambahan nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh, tetap dia itu IGM. Ya. Hamzah. Dalam sejarah siapa beliau? Pamannya Rasul. Paman Rasul ya. Paman Rasul. Hamzah bin Abdul Muttalib, berarti ke Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Abdullah dengan Hamzah adik kakak. Ini adiknya ya, paman Hamzah, dan kebetulan juga saudara sesusu. Jadi Nabi itu punya saudara sesusu 3 orang, bertiga maksudnya. Satu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua beliau
Hamzah. Selain paman, beliau juga saudara sesusu. Satu lagi siapa? Usman. Bukan? Eh. Ada? Ya, saudara sesusu. Hanya 3 orang. Nah, jadi bahas ya, tidak apa-apalah. Satu nabi kita ya. Kalau ini dunkan. Paham ya? Kapan dun, kapan un, kapan u gitu. Kapan IGM, kapan tidak nama orang. Yang satu nabi kita, yang kedua Hamzah, nah yang ketiga apa? Nah, itu Abu Salamah. Abu Salamah. Salamah. Abu Salamah. Di Asi siapa? Di Asi siapa? Nah, kan satu Halimah Sa'diyah, orang Sa'ad. Yang kedua Suwaibah, yang mana? Suwaibah, jangan ditanwin, ingat, nama perempuan jangan ditanwin. Yang menyusui Nabi itu satu Halimatus Sa'diyah, kedua Suwaibah. Nah, kira-kira siapa? Dari siapa? Suwaibah berarti. Dari Halimah atau dari Suwaibah? Suwaibah. 3 orang ini? Suwaibah. Ah, semuanya ke Suwaibah. Suwaibah. 3 orang? Oh tidak disebut. Paling putra Halimah itu pun tidak jadi sejarah. Tetap yang masyhur itu 3 orang ini. Tapi dari Asi Suwaibah, bukan Halimah. Ada, tapi tidak terus berkembang, tidak. Kalau ini kan berkembang jadi ini kan pejuang. Ini juga di sahabat agung. Nanti istri ini ditikah ya. Siapa istri Abu Salamah? Ganti Abu dengan Ummu Salamah. Kan Ummu Salamah istri ke berapa? Istri Nabi lah pokoknya. Istri Nabi kan Ummu Salamah. Ummu Salamah. Unik kalau nanti belajar sirah nabawiyah khusus ummahatul mukminin, itu sangat-sangat dianjurkan. Baik, kembali ke yang tadi. Jadi kalau mendengar ada kata atau nama perempuan, pokoknya mah jangan ditanwin lah. Masukkan ke IGM. Sekarang tambahannya kalau ada nama laki-laki diakhiri dengan ta marbutoh, itu ke sana, tidak boleh tanwin juga. Hamzatu nyebutnya. Hamzatu. Kedua, beri contoh 3. Maisarotu. Ketiga, itu Tolhah. Maisaroh. Ini nama laki-laki ya. Terakhir Tolhah. Kan yang Tolhah. Maisaroh. Yang asistennya itu ya. Nah itu, ini laki-laki kan. Kok ada tong perempuannya? Iya Ustaz, jadi banyak yang keliru dari ini. Nama Maisaroh teh perempuan. Makanya nama perempuan Siti. Iya, Siti Maisaroh. Salah itu deh. Maisaroh itu laki-laki yang gaib, yang mengikuti Nabi saat Muhammad ya, belum jadi Nabi kan, saat beliau berbisnis. Nah yang mengiringi beliau itu adalah Maisaroh. Ini adalah diutus oleh Khadijah. Khadijah mengutus, coba ikuti Muhammad bagaimana bisnisnya. Nah yang mengikuti beliau Maisaroh ini. Jadi kadang tong dibayangkan Nabi dengan perempuan, kata siapa? Maisaroh itu laki-laki utusan Khadijah. Berarti Ustadz itu juga Walid bin Mughirah juga sama? Mughirah betul, dia jangan ditanwin. Jangan ditanwin. Tapi Bu, kalau ada alif lam berubah ya. Ini syaratnya tidak boleh ada alif lam. Al-Mughirah, berarti bisa ti. Kalau itu kan tidak ada. Mughirah itu bisa 2 baca, bisa Mughirah seperti ini, bisa pakai al. Mughirah.
sama dengan yang lainnya. Jadi kalau melihat dari tadi Hamzatu, Maisaratu, Tolhatu itu jangan ditanwin. Walaupun mereka bukan perempuan, tetapi dari lafaz muannas perempuan. Dari lafaz ya. Lafaz, maksud lafaznya yang kita lafazkan. Tapi dalam hakikatnya ini adalah muzakkar, laki-laki. Hamzah, Maisarah, Tolhah dan sebagainya. Tetap masukkan ke IGM, isim ghair munsharif. Baik, kita teruskan. Nah, ikuti yang di sebelah kirinya, yang Aminah ya. Ikuti saya. Aminatu, Aminatu, Zainabu. Zainabu. Lihat, Zainabu tidak ada ta marbutoh, tapi dia asli nama perempuan. Kalau asli nama perempuan itu pastikan jangan ditanwin. Diulang, Aminatu, Aminatu, Zainabu, Zainabu, Fatimatu, Fatimatu, Maryamu, Maryamu, Aisyatu, Aisyatu, Khadijatu, Khadijatu, Sofiyatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ruqayyatu. Kalau dalam sirah Nabawiyah, Aminah siapa? Ibunya Rasulullah. Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab, Zainab istri siapa? Istri Rasul. Rasul. Ada dua nama Zainab. Satu Zainab bintu Jahsy. Zainab binti, Jahsy. pakai binti ya, binti Huzaimah. Huzaimah. Yang kedua Zainab binti Jahsy. Jahshin, Jahash. Jahsy. Zainab namanya, Zainab. Zainab binti Huzaimah berumah tangga dengan Nabi hanya 2 bulan. Hanya 2 bulan. Kenapa? Kenapa? Keburu meninggal. Jadi berumah tangga dengan Nabi hanya 2 bulan. Zainab binti Huzaimah. Tapi walaupun hanya 2 bulan, nanti di akhirat akan bersama Nabi di dalam surga. 2 bulan. Namanya Zainab binti Huzaimah. Satu lagi siapa? Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahash. Siapa bapaknya Zainab? Jahash. Siapa? Ya gampang katanya. Gampang. Pertanyaan paling mudah dulu. Yang kedua, siapa ibundanya Zainab? Tak ada sesah itu. Zainab binti Jahash. Kan Zainab binti Jahash bapaknya Jahash, Jahshin. Sekarang ibundanya Zainab siapa? Sama itu ada ta marbutoh, jangan ditanwin. Ibundanya, tenanglah bahasanya sekali-kali ya. Mumpung. Siapa? Ummu Zainab. Di sini ya, namanya kan Zainab. Zainab binti Jahsy. Kalau perempuan pakai binti, jangan bin ya. Binti Jahash, Jahshin. Berarti bapaknya kan Jahash. Ya. Nah sekarang ibunya Kongtong ibu Jahash deh. Ummu Jahsy. Ini biar paham semuanya. Umaymah. 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 Sahab bapana Umaymah. Liar deh ya. Meriar talang. Ibunda Zainab adalah Umaymah. Pahami ini ya, biar paham. Bapaknya Umaymah siapa? Nah, ketemu ya? Abdul terbayang sekarang. Nah, Umaymah tuh putrinya Abdul Muttalib. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa bapaknya?
Abdullah. Abdullah. Siapa bapaknya Abdullah? Abdul Muttalib. Tuh kan dia Abdul Muttalib. Berarti lihat. Sudah terbayang? Iya. Itulah pernikahan boleh, ternyata yang ini boleh. Udah terbayangnya. Penting kalau kita membaca sejarah ada yang begini. Berarti dari Nabi kita ke ini dulu ya. Dari Nabi kita ke Umaymah dulu. Siapa? Bibi. Berarti Zainab itu kan putra Bibi. Anaknya Bibi. Berarti sepupu. Berarti boleh tidak menikah ke sepupu? Boleh. Nah, ini dalilnya. Beliau menikah ke ini. Ingat, ini istri Nabi ini. Zainab binti Jahash. Dan beliau adalah sepupu Nabi. Sah. Yang tidak boleh itu keponakan. Banatul akh wa banatul ukhti. Anak saudara, putri saudara laki-laki atau putri saudari perempuan. Maksudnya anak adik kita, anak kakak kita. Kan kita punya kakak adik ya? Mereka punya anak. Nah, kita menikah ke mereka itu haram. Nah, gitu. Kalau ke sini ke bibi kan ya? Nggak boleh, ammah. Ya. Umaymah. Nah, itu. Kalau yang ini kan bibi. Kalau bibi kan haram. Haram, tapi ke anak bibi boleh. Paling urfi, kebiasaan di kita itu saya harus dipertimbangkan juga. Kan biasa kita makan terbiasanya. Oh, di Medan biasa. Nah, silahkan. Sah itu ya. Ada juga sesepupuan tapi nggak diizinin Ustaz. Nah, tidak diizinkan berarti belum paham kisah yang ini. Iya. Belum paham. Katanya nggak mau ngewakilan. Waduh. Nggak mau jadi wali katanya enggak. Tidak mau ya. Nah, nanti dicek lagi kenapa dia tidak mau. Tapi secara hukum lihat beliau menikah ke ini ternyata dilihat jalur ke situ, makanya penting. Nanti kita cari. Ini memang Jahash. Kita tidak kenal beliau, tapi ternyata istrinya adalah Umaymah. Jadi nyambung. Saya berikan ilmu lagi ya. Ini siapa? Khadijah. Istri Nabi. Rasulullah. Bapaknya Khadijah? Khuwailid. Iya. Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid bin biar paham. Karena ngobrol halanya santailah. Khadijah binti Khuwailid binti Khuwailid bin ini jadi bin lagi saya tuliskan di sini bin pakai ini ya bin Asad. Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Berarti bapaknya Khadijah siapa? Khuwailid. Kakeknya Khadijah siapa? Asad. Baik, saat Nabi kita di Gua Hiro turun ke rumahnya sambil dizammiluni diselimuti esok atau lusanya oleh Khadijah dibawa ke mana? Ke siapa? Ke Bukhairah. Iya, Rasul dibawa ke siapa? Nah, yaitu ya bin Naufal bin Naufal. Sebelumnya apa? Bin Naufal. Sebelumnya dia ahli kitab. Sudah buta, sudah tua. Ya itu siapa? Ya itu. Bukan bin Naufal. Warokoh bin Naufal bin Asad. Ya Allah. Berarti ada tidak hubungan? Ada. Berarti Khadijah ke Warokoh sepupu.
Karena Asad punya putra Khuwailid dan Naufal. Adik kakak ini kan ya. Dan Khuwailid punya putri namanya Khadijah. Naufal punya putra namanya Warokoh. Maka tidak aneh kenapa Khadijah mendatangi Warokoh, karena Warokoh itu sebagai sepupunya. Dan ke Asadnya, maka tambahkan bin Asad biar nanti paham. Sama dengan yang barusan juga gitu. Nah, itu dalam sejarah. Biar memahami itu semua ya. Masih banyak kalau mau disebutkan nanti sampai jam 12. Udah slogan nyambung kok. Nyambung nantinya. Di sejarah. Nyambung. Salah ternyata. Baik, itu Zainabu ya. Jangan ditanwin. Minim sejarah. Cinta itu sejarah. Ini siroh ya, siroh, bukan sejarah umum. Kalau sejarah umum nantilah. Ya, cintai dulu sejarah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu luar biasa ya. Kemudian Fatimah siapa di sini? Putri Abu Bakar. Baik, putri. Baik. Putra putri Nabi ada berapa? Kan ada Fatimah kan ya? Ada 7 ya, 7. Sebutkan. Al-Qasim, Qasim, Abdullah. Ibrahim. Itu di akhir. Oh, Di akhir itu. Fatimah, Fatimah, Zainab, Zainab, Ummu Ruqayyah, Ummu Kulsum, baru nanti simpan Ibrahim. Jadi totalnya berapa? Biar gampang putri Nabi itu kan diacak tadi mah ya. ya. Itu kumpul dalam ucapan zruf. Zruf, Z R U F, karena begini, dari 2 putra laki-laki dulu, Qasim, Abdullah, beres. Langsung ke sini kan. Ini apa? Zainab, Ini, Ruqayyah, ini, Ummu ini. Kulsum, Fatimah. Nah, kan tadi ada Fatimah ya. Nah, kan ada 6. Betul 6. Ya. Al-Qasim, Abdullah, Zruf, gitu ya. 6. Padahal tadi totalnya berapa? 7. Memang putra putri Nabi ada 7, tapi 6 ini di rahim Khadijah. Satu lagi tadi siapa? Ibrahim Til lahir di rahim Maryah al-Qibtiyah. Tapi kenapa tidak dimasukkan? Kenapa ya? Karena beliau bukan istri hamba sahaya. Istri Nabi berapa? Istri 11. Istri Nabi 11. Tapi kalau ditotalkan jadi 13. Nah, 13 itu yang 2 hamba sahaya, Maryah al-Qibtiyah dan hiji deui pamang Royhanah. Itu tidak dimasukkan karena bukan istri, itu mah hamba sahaya. Tapi qadarullah, Allah menganugerahkan seorang putra Nabi namanya Ibrahim dari rahim Maryah. Rahim Maryah membuat istri-istri yang lain cemburu. Kenapa? Qurrata ayun, kan didamba-damba oleh Nabi. Lahir di Maryah. Makanya Nabi saat wafat kan total 11, meninggal saat wafat meninggalkan berapa istri? Jangan 11, 9. Karena yang 2 sudah meninggal duluan. 1 Khadijah, kedua yang tadi yang 2 bulan itu Zainab binti Huzaimah. Zainab. Nah, cara menghafalin ya, Zruf gitu. 1, Zainab, 2, Ruqayyah, 3, Ummu Kulsum, 4. Fatimah. Nah, Fatimah ada di sini berarti. Fatimah. Berarti ini bungsu. Bungsu tapi di Khadijah. Kalau Ibrahim kan bungsu memang Ibrahim tapi kisah pisahkan. Itu Fatimah. Yang menikah dengan Utsman, nah Zruf. Ambil yang mana? Yang tengah. Biar gampang ya. Menikah dengan Utsman bin Affan kan putri Rasul kan 2. Ya, Nah, Ruqayyah, tengah ambil 1, Ruqayyah, 2, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum.
Jadi 2. Tapi ingat, ini kan kakak beradik, haram menikah kakak beradik sekaligus. Kecuali kalau sudah meninggal. Kecuali kalau sudah meninggal. Ya. Orang Sunda menyebutnya nono gitu, turun ranjang atau naik ranjang. Ya. Ruqayyah dan Ummu Kulthum dinikahi oleh Utsman bin Affan. Dan itu Nabi yang menikahkannya Nabi ke Ruqayyah. Ruqayyah wafat, maka Nabi segera menikahkan ke Ummu Kulthum. Jadi kisah-kisah itu menarik ya. Kalau terus dipahami dengan seksama. Seru ya? Insya Allah. Kemudian Maryam hanya satu ya. Maryam binti, kena orang taruh. Bacanya Maryamu ya. Maryam binti Imron. Mana itu? Maryam binti Imron. Betul. Maryam binti Imron. Maryam binti Imron. Nanti Maryam punya putra namanya Isa. Berarti Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Nah, Maryam binti Imron. Berarti siapa bapaknya Maryam? Imron. Tapi dalam ayat Quran istrinya itu siapa? Istri Imron. Istri Imron. Ketika istri Imron melahirkan Maryam kan ya? Ketika istri Imron melahirkan, ada tidak nazar beliau? Iya. Apa nazarnya? Bahasa kita lah, tidak hafal ayat juga. Ya akan kuserahkan kepada Allah. Nah, aku nazarkan bayi ini mengabdi di dalam Masjid Al-Uhuwah. Bukan Al-Uhuwah ya. Masjid Baitul Maqdis, Palestina. Itu nazar seorang ibu. Brol teh perempuan. Ya Allah, maksudnya ingin laki-laki, tapi karena sudah nazar disimpan di mihrab. Mana mihrab? Oh, tidak ada ya. Mihrab ini di tempat khusus dekat imam, disimpan di situ, dan yang mengurusnya siapa? Kan bukan istri Imron. Harun. Nabi Zakaria. Patarasan Nabi. Ari Imronah ke mana? Kerja atau meninggal? Udah meninggal. Berarti beliau itu membina ya ke yang lainnya, ke Nabi Zakaria. Makanya kalau berbicara tentang parenting, idealisme rumah tangga, jangan berpikir begini ya. Kalau kita mikir parenting dikajikan suami solih, istri solihah, anak solihah, ibu bapak solih. Daya. Ada tidak? Cok sebutkan. Imron tadi ya? Ya. Apaan Imronnya sudah wafat. Berarti beliau itu membina Maryam itu seoptimal mungkin harus dengan dirinya. Gitu. Kan ada namanya parenting ideal kumaha? Ada suami, ada istri, ada bapak, ada ibu. Jadi menggambar-gambar parenting begitu. Padahal dalam kenyataan tidak juga. Nabi kita saja, bapaknya yaitu Abdullah sudah wafat sejak kandungan. Ibundanya siapa tadi? Aminah. Wafat berapa? 6 tahun ya. Dan itu pun tidak dekat dengan beliau. Dekatnya dengan itu Halimatus Sa'diyah dengan Suwaibah. Kan terbayang oleh kita gitu ya. Jadi berbicara tentang bab begini jangan ideal. Saat suami saya harus solih karena saya ingin solihah, atau dibalik, jangan. Karena yang terbaik itu bukan itunya gitu. Bukan itunya, yang terbaik itu posisi kita ya. Karena digembar-gemborkan di dunia parenting itu idealnya luar biasa, tapi mana sejarahnya yang ideal gitu saja. Mana sejarah yang ideal? Nabi Muhammad Ustaz, Nabi pun diuji. Ada yang tahu ujiannya? Panjang lah itu. Ya. Jadi manjang segitunya. Baik, teruskan. Maryam binti Imron. Kalau Nabi Musa bin Imron sama. Musa bin Imron,
Maryam bin Imran. Cuma beda ya, beda waktu jauh. Tapi dua-duanya sama Imran. Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasul. Siapa bapaknya? Abu Bakar As-Siddiq. Ada kakak adik beliau terkenal Aisyah. Asma. Kisah Aisyah luar biasa ya, ada satu jilid tebal sosok tentang Ummul Mukminin Aisyah. Menikah umur 9 tahun. 6. Serumah baru 9. Nikah dulu 6 tahun tapi serumah 3 tahun kemudian setelah hijrah. Makanya boleh ya, kalau kita punya putra, punya putri, Ustaz tapi benar nikahkan tapi jangan dulu serumah, mereka kuliah dulu, boleh? Itu dalilnya gitu. Silakan. Tapi harus ada kesepakatan bersama. Biarkan mereka kuliah dulu beres, tapi nikah segera boleh untuk menjaga itu. Dan Aisyah memang 3 tahun di rumah Abu Bakar dulu gitu. Baru 3 tahun kemudian serumah dengan Nabi setelah hijrah. Aisyah. Khadijah sudah. Sofiyah. Nah, siapa bayangkan Sofiyah? Istri Rasul. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Siapa Huyai bin Akhtab? Orang Yahudi. Ya, binti Huyai. Huyai itu dibunuh oleh Nabi. Suami Sofiyah dibunuh. Saudara Sofiyah dibunuh. Awalnya kata Sofiyah binti Huyai, aku benci kepada Muhammad. Bapak saya, suami saya, adik atau kakak saya dibunuh oleh dia. Tapi sejak saat itu saya menjadi lebih dekat dengan beliau. Nah, awalnya benci. Sofiyah itu tawanan perang. Ternyata di perang Khaibar ternyata oleh Nabi ditikah. Namanya Sofiyah binti Huyai. Huyai itu yang keluar perutnya biru bukan? Bukan, itu mah Luhai. Amr bin Luhai. Ini mah Huyai. Iya, tapi sudah terbayang mendekati ke sana ya. Itu Sofiyah. Dan Sofiyah itu keturunan siapa? Ke atas, silsilah ke atas. Ke atas. Makanya kau itu kan pernah ada perdebatan antara istri dengan beliau itu. Oh, ini anak Yahudi. Beliau merasa tidak nyaman ketika istri Nabi menyebutkan putri Yahudi. Nabi langsung memberikan solusi, kau itu bukan putri Yahudi, kau itu putri Nabi. Keturunan Nabi itu. Bukan. Papai. Harun. Ke Harun. Nabi Harun. Jadi turunan Nabi Harun teh Sofiyah. Turunan Nabi Harun entah keberapa. Makanya sejak saat itu aku pun merasa tidak menjadi nyaman dalam berumah tangga dengan asalnya digonjak gitu. Oh, putra Huyai, orang Yahudi. Huyai bin Akhtab. Dia putri orang Yahudi, tapi sejak saat Nabi menjelaskan kau itu bukan putri Yahudi, tapi kau itu putri keturunan Nabi Harun, maka dia jadi berbahagia. Itu Sofiyah. Terakhir Ruqayyah. Tuh gitu. Zuruf. R itu apa? Ruqayyah. Z Zainab. R Ruqayyah. O Ummu Kulsum. F. Fatimah. Sebutkan 6 putra Nabi pakai Al-Qasim, Abdullah, nah situ Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Simpan ketujuh siapa? Ibrahim. Simpan di akhir. Kenapa? Karena beda rahim. Beda rahim. Beda ibu ya. Nah itu. Sengaja ini agak lama ya, karena terinspirasi melihat nama. PR-nya bayangkan nama-nama ini ya, tulis nama-nama ini. Bayangkan cara menulis.
Baik, kita ulang bareng-bareng. Ikuti saya. Aminatu, Aminatu, Zainabu, Zainabu, Fatimatu, Fatimatu, Maryamu, Maryam, Aisyatu, Aisyatu, Khadijatu, Khadijatu, Sofiyatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ruqayyatu, Ini masuk isim goir munsorib, tidak boleh ditanwin dan tidak boleh di kasroh, tidak boleh ya. Nanti tambahkan yang lain-lain, tapi nama Arab dulu dalam sejarah. Hindun sementara Hindu dulu. Hindun. Walaupun Hindun boleh ya, boleh Hindun. Siapa Hindun itu? Nah, jadi narasi. Istri? Itu yang membuka. Istrinya siapa? Gak ada si Nabi istri? Bukan. Istri Sofyan. Abu Abu Sufyan. Abu Sufyan. Bukan Sofyan, Sufyan. Istri Abu Sufyan. Abu Sufyan. Anu mengeluh ke Nabi tentang apa? Hindun itu. Tentang pelitnya suaminya. Keket mengkenainya suami Ya, saya. mereka hese. Maka Nabi solusinya apa? Ya, Ambillah boleh. ala kadarnya. Ya. Berarti boleh mengambil tanpa sepengetahuan, tapi syaratnya suaminya pelit. Ayo bager mah ulah, tidak boleh. Baik jangan kalau baik. Itu apa namanya Hindun. Tapi Hindun teh yang itu teh Ustad yang merobek Ambil itu membunuh. Itu teh memang iya, tapi sebetulnya ada sejarah yang bukan beliau. Bukan dia, tapi ternyata yang lain. Tadi dua versi nih ya. Saking memang apa namanya, kalaulah betul ya memang wajar, karena saat perang Badar kan kalah. Saat perang Uhud kan Hamzah itu ya, paman Nabi kan wafat, sampai dibelah dan diambil jantungnya dan dikunyah. Saking bencinya. Ada yang mengatakan beliau Hindun, ada yang mengatakan orang lain. Hindun yang lain. Dua versi yang ini. Kalaulah betul itu kan masa jahiliyah. Ya. Masa jahiliyah Abu Sufyan itu kan beliau jadi panglima perang Uhud saat itu dan sangat benci kepada Nabi. Tapi setelah Fatu Makkah beliau masuk Islam. Abu Sufyan itu dengan istrinya Hindun. Tapi yang membunuh nama siapa? Yang Wahsy. Dan Wahsy pun niatnya bukan dendam, tapi ingin apa? Ingin kekuasaan. Ingin terbebas dari hamba sahaya. Wahsy itu awalnya hamba sahaya. Tapi oleh majikannya, kalau kamu bisa membunuh Hamzah di perang Uhud nanti kamu bebas. Nah, dia semangatnya itu. Dia tidak membunuh siapapun. Tombak yang dia siapkan khusus ke Hamzah. Qadarullah wafat di situ. Dan ingat selalu, Nabi saat melihat wajah Wahsy merah wajahnya, benci, kehel. Tapi Wahsy sudah masuk Islam ya. Tapi hebatnya Wahsy, beliau ingin dekat dengan majlis Nabi. Seperti begini nih, majlis Nabi. Tapi saking ingin dan Nabi tidak mau melihat, maka beliau di belakang ini. Dengarkan sampai Nabi wafat. Dan beliau tidak mau keluar dari majlis Nabi. Itu Wahsy. Tapi orang yang dalam majlis salim yang suka nyumput itu bukan Wahsy. Bisi. Ini mah nyumput wae siga Wahsy, bukan. Itu mah Nabi saja. Nabi nggak mau melihat wajah Wahsy. Dan singkat cerita, saat Nabi wafat muncul Nabi palsu namanya Al-Kadzab itu. Musailamah dibunuhlah oleh Wahsy, dan dia mengatakan, dengan tombak ini aku pernah membunuh orang terbaik Nabi, yaitu Hamzah, dan sekarang aku berhutang budi, akhirnya aku balas dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Dia merasa lega gitu. Tapi tetap perjalanan Wahsy itu mantan hamba sahaya itu luar biasa ya, karena bersih hati, tidak mau meninggalkan majlis Nabi. Bersih hatinya, tidak mau meninggalkan majlis Nabi. Wallahu a'lam.
Seru ya. Cukup ya? Panjang tadi nggak ada. Panjang lagi. Di bawah PR silakan ditulis, tapi diberi harokat ya. Beri harokat. Ikra Dikumpulkan. Ya yang ini ya. Yang ikra. waktu. Tulis ikranya tapi ya. Perintahnya tulis di bukunya ikra waktu ditulis pakai harokat, di bawah juga pakai harokat. Nanti kalau terpikirkan ada nama yang lain yang tidak disebut di sini tapi di nama Arab ya, tulis di bawahnya, kita akan periksa ya. Ustaz ini ada namanya Zaid, kan itu tidak ada ya, tulis Zaidun di bawah tapi dengan harokat akhir Zaidun kalau mendapat, kalaupun tidak mengapa. Baik, kesimpulannya nanti tanya jawab ada masih lama ya di akhir, nanti di sesi akhir. Kesimpulannya kalau ada nama perempuan, nama diri perempuan, maka pastikan dia IGM, isim ghair munsharif, tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Seluruh nama perempuan itu saja ya. Pokoknya ketika menemukan nama perempuan Arab, ingat Arab, berarti nanti ada di kisah sirah ya, nama-nama perempuan di Arab. Karena nanti ada perempuan di luar Arab juga. Contohnya Neng, Nyai, itu kan bukan Arab. Yang dimaksud di sini adalah nama perempuan Arab ya, nama perempuan Arab. Baik, itu yang dapat disampaikan. Kembali lagi ke MC, silakan nanti sesi akhir lah kita sesi tanya jawab. Jadi bahasan Durusul Lughat cukup sampai sini. Lihat halaman 24. Nah, ini kita akan bahas pertemuan berikut ya tentang apa ini, min ya. Min itu huruf jar, masih huruf jar. Kita akan bahas tentang min dengan isim di depannya, dan itu ada percakapan. Kalau percakapan nanti kita akan bahas, dan juga nama-nama muncul kembali itu. Ada Ammar, ada Hamid, ada Abbas, tuh semuanya ada muncul kembali. Demikian yang dapat disampaikan. Kembalikan kepada MC. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu ya. Alhamdulillah, kajian pada pagi hari ini telah selesai. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini, ilmu tambahan tentunya mengenai sirah ya Ustadz, sirah Nabawiyah ya. Dan ya memang kami ini sangat kurang sekali ini pengetahuan tentang sirah. Semoga kajian pada pagi hari ini membuat kita lebih mantap lagi ya keilmuan dalam bahasa Arab dan sirahnya. Kita tutup saja kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini yang buat PR itu kan ini ada Hamidun, itu yang nama Arab atau bukan gitu?